bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Baik. Dan luar biasa, saya perkenalkan terlebih dahulu pada siang hari ini saya Fathur Rahman, Esos, dan saya merupakan salah satu penulis di Rumah Citra Indonesia dan juga di Dewan Kajian Opini Publik. Ya. Rumah Citra Indonesia salah satu lembaga kajian bidang opini publik dan juga politik yang ada di Sumatera Selatan. Dan menjadi menarik dan pada hari ini kita membahas mengenai bagaimana tentang literasi digital, terutama budaya digital, rekam jejak di ruang digital. Dan saya hormati Wali Kota Palembang dan juga para narasumber yang tadi sudah memberikan materi yang begitu luar biasa, dan ini lengkap ya, sudah diberikan kepada narasumber yang sebelumnya. Namun saya akan lebih menekankan kepada apa terkait dengan tren budaya digital itu, dan ini menjadi bisa memberikan pemahaman kepada para peserta, terutama para milenial. Dan terkait dengan rekam jejak di ruang digital ini merupakan salah satu perubahan sosial ya, terutama terkait dengan revolusi teknologi, disrupsi digital tadi sudah disebutkan, dan ini terkait dengan bagaimana perkembangan internet yang begitu luar biasa, dan ini menjadi catatan tersendiri sehingga terjadi perubahan tatanan sosial yang ada di belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia terkait dengan perkembangan ini. Dan kemudian ini terkait dengan new media atau media baru dan internet sudah jauh dikemukakan juga oleh Miss Quail. Ini salah satu pakar komunikasi yang menjelaskan tentang apa terkait dengan new media atau dengan media baru dan perkembangan internet. Dan ini menjadi cikal bakal tentang dunia digital, termasuk bagaimana sekarang ada media sosial yang menjadi kegandrungan anak muda, terutama para milenial. Kalau tidak pakai media sosial, tampaknya masih sangat kurang gitu ya dalam hidup. Nah ini yang kalau dulu media sosial itu bukan menjadi sarapan sehari-hari. Kalau dulu sarapan paginya bisa ketan, bisa ngopi dan sebagainya. Kalau sekarang bangun tidur itu harus smartphone. Dan ini menjadi salah satu perubahan budaya, perubahan sosial terkait dengan perkembangan internet. Apa yang dikatakan Miss Quail di sini adalah internet berkembang terkait dengan jaringan dan juga digitalisasi. Jadi perkembangan new media ini karena tuntutan adanya jaringan dan juga digitalisasi, sehingga untuk bisa menggunakan teknologi ini harus diperlukan jaringan internet dan juga digitalisasi, harus diunggah terlebih dahulu di internet. Ya, ini sudah lama dikemukakan oleh pakar komunikasi. Dan selanjutnya adalah bagaimana new media itu menampilkan interaktif dan juga virtual. Interaktif ini adalah komunikasi yang berbagai arah, dan ini bisa lintas wilayah, lintas generasi dan sebagainya, hanya dengan menggunakan teknologi, dan bisa bertatap langsung atau dengan yang dinamakan dengan virtual. Dan ini tampaknya terjadi pada saat ini dengan adanya Zoom saat ini, dan juga bagaimana ada perkembangan media sosial seperti Instagram, Facebook, WA dan sebagainya. Ini yang bisa menampilkan interaktif virtual. Kemudian ada jejak. Nah, ini yang menjadi problem ya. Ada jejak rekam di sini. Jadi apa yang dilakukan kita sekarang, mengunggah dan membuat tulisan, literasi, baik itu positif, negatif, ini dengan mudah bisa dilacak dengan di era digital, di era internet saat ini. Ini sehingga dinamakan ada jejak rekam.
Dan yang lebih lebih berkembang lagi adalah bagaimana ada hipertekstual. Ini ada saling berkait. Jadi apa yang dikemukakan sebelumnya, misalkan sebuah tokoh mengungkapkan pendapat atau anak muda mengungkapkan pendapat sebelumnya di internet, ini akan dapat mudah dilihat, saling berkait dengan informasi ataupun literasi yang dibuat saat ini. Nah, ini yang dinamakan dengan hipertekstual. Dan ini Meskual mengembangkan bahwa new media ini karakteristiknya ada jaringan dan digitalisasi, interaktif, virtual, ada jejak rekam, dan ada hipertekstual atau saling berkait informasi tersebut. Dan ini tampaknya sangat terjadi pada era saat ini. Baik, selanjutnya ini bagaimana pada tahun 1959, ini terkait dengan budaya juga, dramaturgi. Ini bisa perspektif teori yang biasa dipakai untuk melihat sebuah pencitraan tokoh politik. Tetapi kita bisa melihat ini secara hal yang gamblang, itu tentang media sosial. Goffman atau Irving Goffman tahun 1919 mengatakan bahwa 1959 mengatakan bahwa interaksi satu sama lain seperti halnya pertunjukan drama, ya, ingin tampil atau aktor sempurna di panggung depan atau front stage, namun seringkali berbeda di panggung belakang atau backstage. Ini adalah realitas sosial. Dan panggung depan ini ya ada penampilan, ada personal form, penampilan personal. Ini adalah bagaimana akhirnya menunjukkan tentang bagaimana penampilan dan gaya. Dan kalau kita kaitkan dengan sekarang, ya bagaimana orang begitu ingin tampil di depan, gitu ya, dengan berbagai gaya, seolah-olah kita ini orang yang sempurna, dengan berbagai angle, dengan berbagai rekayasa digital, rekayasa kamera. Kalau belum cantik, kalau bisa dipercantik dengan kamera yang paling bagus, gitu kan. Begitu juga kalau belum ganteng, kita sempurnakan dengan ganteng. Belum terlihat kaya, kita sempurnakan dengan berbagai macam angle. Nah, ini tampaknya terjadi di era saat ini. Bagaimana Goffman tahun 59 itu belum era internet yang seperti saat ini, sudah mengungkapkan tentang bagaimana interaksi satu sama lainnya seperti halnya pertunjukan drama. Tampaknya saat ini terjadi. Panggung depan akan berbeda dengan panggung belakang. Artinya apa? Tidak sesuai dengan realitas sosial yang mungkin terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin yang perlu direnungkan oleh kita semua. Apakah yang kita tampilkan, apakah yang kita unggah di media sosial, apakah ini sudah mencerminkan jati diri kita, atau hanya kepalsuan seperti halnya drama. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi kita untuk bermuhasabah sebagai insan manusia, bahwa kita sebagai suatu makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Baik, selanjutnya, nah ini tadi sudah digambarkan juga bagaimana penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 72% dan 96% aksesnya lewat internet, ada 170 pengguna smartphone. Nah, ini tadi sudah digambarkan bagaimana hal itu terjadi, ya, 90% akses lewat smartphone, 170 juta pengguna melalui akun medsos. Ini yang digambarkan oleh Hotshot pada awal tahun 2021 kemarin, di berbagai media sudah dirilis. Ya. Ini selanjutnya fenomena medsos. Nah, tadi sudah digambarkan bagaimana dramaturgi tentang media sosial. Dan apa fenomena medsos saat ini? Ya, tadi bagaimana di era digital ini kita ingin tampil wah. Kenapa ingin tampil wah? Ya, karena kita melihat orang lain juga wah. Ini sifat iri. Ini tidak boleh. Dalam Islam juga tidak boleh. Nah, ini bukan budaya kita terkait dengan hal ini.
Kemudian apa? Lifestyle, gaya hidup, ingin citra sempurna. Ya, ini sudah digambarkan sebagai hal yang panggung panggung drama. Kita ingin citra yang sempurna dengan era digital ini, dengan berbagai rekayasa, fasilitas yang ada, yang bisa untuk merekayasa dengan setting yang luar biasa seperti halnya setting drama, sehingga orang akan melihat, oh inilah kita. Apa kita itu sesuai dengan realitas sosial kita yang dinamakan dengan panggung belakang dari backstage. Dan ini saya pikir ini menjadi renungan kita juga terkait dengan bagaimana fenomena media sosial dan juga internet. Yang selanjutnya adalah senang beropini. Kalau zaman dulu ini gibah, ya, atau gosip gitu ya. Nah ini paling bahaya ini, senang beropini daripada membaca. Nah ini perlu ditekankan, terutama bagi anak muda. Bagaimana kita jangan mudah untuk memberikan opini tanpa membaca terlebih dahulu sampai utuh. Apakah informasi yang diberikan atau yang didapat itu sudah benar atau tidak sebelum memberikan opini. Kalau memang itu benar, ya saya pikir itu menjadi salah satu kita untuk mendapatkan informasi yang positif. Tetapi kalau tidak benar dan memberikan opini, ini akan menjadi salah satu dampak negatif dari media sosial. Dampaknya tidak hanya dari kita, tetapi kepada banyak orang. Karena tadi bagaimana media baru, era digital ini saling terkait, ada jejak rekamnya dan sebagainya. Dan ini bisa dipotret, dan itu bisa menjadi karakter personal kita dalam jejak rekam digital. Kalau sudah buruk, nanti akan terlihat buruk. Seperti Ibu tadi sudah di narasumber sebelumnya sudah memberikan, bagaimana kalau kita ingin nyari pekerjaan, dan perusahaan melihat jati diri kita melalui media sosial, ternyata ada jejak rekam kita yang buruk. Nah ini menjadi masalah karena sedang beropini yang negatif. Nah ini yang perlu ditekankan juga pada para milenial agar berhati-hati menggunakan media sosial dalam berliterasi digital dan mengunggah terkait dengan data pribadi kita. Nah, apa dampaknya terkait dengan hal ini? Ada bullying, ada kekerasan, ada ancaman, perkataan dan sebagainya di media sosial. Dan ini sering terjadi. Karena apa tadi? Mungkin terkait dengan sifat kita sebelumnya, lifestyle kita yang ingin citra sempurna, akhirnya kena bullying dan sebagainya. Ini perlu direnungkan terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengunggah di media sosial. Dan selanjutnya, ini keberadaan media sosial menjadi panggung yang cepat untuk tampil positif ataupun negatif. Dalam tanda kurung ada viral. Nah, sekarang ini ada dampak positif media sosial. YouTube, ada Facebook, ada berbagai aplikasi. Ini bisa memunculkan kreativitas, tampil positif, tetapi juga bisa tampil negatif. Sehingga dampaknya ada viral. Viral ini ada keterkenalan yang luar biasa di era digital, lintas waktu, lintas batas, dan sebagainya. Ini yang saat ini banyak dipakai oleh para YouTuber. Bagaimana mereka yang punya jiwa-jiwa positif tadi memanfaatkan keberadaan media sosial menjadi panggung yang cepat untuk tampil positif. Dan ini dampaknya positif juga. Kenapa? Ini bisa menjadi salah satu ladang peluang untuk berkreatif, dan ini pendapatannya luar biasa. Bagaimana di Bondowoso itu ada namanya kampung YouTuber. Wow, sudah berapa, kalau sudah menyimak mungkin sudah membaca dan juga melihat di YouTube atau di media sosial, di Bondowoso itu ada namanya kampung YouTuber. Pendapatan luar biasa, bahkan sudah dikenal dengan Crazy Rich baru di Jawa Timur, dengan pembelian mobil yang begitu mewah, dan ini salah satu kreativitas dari kepala desa.
Dan ini salah satu dampak positif. Tapi bagaimana kalau negatif, yang viral? Ya, sepertinya ini bisa menjadi permasalahan, memalukan secara keluarga, personal, bahkan sosial. Dan ini yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kita terbawa oleh arus negatif dari dunia digital, internet, dan juga media sosial. Kemudian tantangan. Dan tadi sudah dijabarkan juga oleh pembicara sebelumnya, ada hoax, berita bohong, ada fake news, ya ini juga ada ujaran kebencian, ada juga privasi tidak aman, dan ada meningkatnya individualisme yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh. Nah, dan kedua meningkatnya kolektivitas. Meningkatnya kolektivitas di sini adalah maksudnya bagaimana sekarang banyak gerakan-gerakan sosial yang dibangun melalui media sosial, dan ini bisa positif dan juga bisa negatif, tetapi juga bisa menjadi tantangan. Bagaimana kalau kolektivitas itu terkait dengan ujaran kebencian, ujaran hoax, dan privasi terkait dengan berita bohong. Nah, ini akan menjadi masalah jika berita bohong dikolektif secara massal, misalkan di dunia politik dan sebagainya, ini akan menjadi persoalan konflik sosial. Makanya ini akan menjadi tantangan. Makanya dari itu kita sebagai individual harus bisa bersikap positif. Baik, Pak Fatur Rahman. Ya. Baik, mohon maaf Bapak, untuk waktunya tersisa kurang lebih 4 menit lagi Bapak. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih. Baik, budaya digital. Apa yang harus kita lakukan terkait budaya digital? Yang pertama adalah kita harus cerdas. Kita harus menjadi pribadi yang cerdas. Kita harus bisa menjadi pribadi yang smart. Di sini adalah kita bersifat rasional. Artinya bisa memilah mana yang benar, mana yang buruk. Dan mana yang menjadi budaya yang baik atau budaya yang tidak baik. Mana yang bisa diunggah dan bermanfaat untuk masyarakat, mana yang bukan. Untuk menyeleksi itu bisa berbagai perspektif, bisa perspektif budaya, bisa perspektif agama, dan banyak sekali untuk menyeleksi terkait hal itu. Tetapi yang jelas adalah kita dalam diri kita tanamkan tentang bagaimana kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Hal ini untuk menyaring perubahan disrupsi digital yang saat ini berkembang atau perubahan era digital. Yang kedua adalah patuh. Patuh di sini adalah kepada regulasi. Regulasi tentang dunia digital. Kita harus patuh. Ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Kita harus patuh pada itu. Kenapa? Kalau kita tidak patuh, ya adalah ancamannya adalah kriminal di bidang dunia digital. Dan ini menjadi salah satu yang yang terjadi saat ini. Kita banyak sekali tentang berita hoax yang akhirnya menjadi tahanan dan sebagainya karena persoalan undang-undang ITE. Dan itu menjadi persoalan terakhir terkait dengan bagaimana kita menyikapi tentang dunia digital yang rekam jejak baik positif negatif. Dan itu menjadi akhir kita pada pagi hari ini, dan silakan kembali ke Mas Lingga sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman atas materi penutupnya Bapak. Wah, berarti nampaknya kita juga selain harus cerdas, kita juga harus pintar ya Pak ya. Cerdas dalam artian kita juga harus tahu ya Pak ya, terkait mungkin media sosial apa yang kita gunakan, dan juga mungkin fitur-fiturnya juga kali Pak ya. Dan juga jangan sampai nih ya, tadi kan berbicara tentang budaya gitu, jangan sampai budaya-budaya luhur kita gitu yang sudah diturunkan ke kita itu dilupakan gitu. Apalagi kita mungkin anak muda sekarang gitu ya Pak ya, adalah memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga dari budaya yang ada. Dan juga terlebih budaya digital tadi juga mengajarkan kita bahwasannya media sosial ataupun dunia digital itu sangat luas sekali Pak ya. Dan juga daripada itu kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita nih. Baik,